Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas petunjuk, hidayah, inayah, riayahnya Rabbul Alamin, sehingga kita mampu menunaikan faridah Allah, salat 5 waktu secara berjamaah yang disebutkan dalam hadis dengan amudu al-Islam, yang Islam itu adalah salat. Kalau kita perhatikan jamaah kaum muslimin, dari 5 rukun Islam, syahadah, salat, puasa, zakat, haji, yang tidak bisa hilang dalam status apapun bagi orang muslim, itu hanya satu, salat. Ketika Anda dilahir dalam kondisi muslim, Anda tidak diminta untuk bersyahadah. Ketika Anda muslim miskin, Anda tidak punya kewajiban zakat dan juga tidak punya kewajiban haji. Miskin, sakit, tidak punya kewajiban puasa. Jadi yang Anda punya cuma satu dari rukun Islam sebagai identitas Anda muslim, salat. Jadi kalau salat ini juga hilang, tidak ada identitas muslim yang melekat dengan dirinya. Akan menjaga salat itu, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya terus dijadikan sebagai hamba yang menegakkan salat. Itu sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Waj'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadikan aku yang mendirikan salat dan juga dari keluarga keturunan. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah ta'ala, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian hadis, dan cukup kebanggaan bagi kita yang menghadiri kajian ini. Yang kita kaji adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa qila wa qala, bukan perkataan konon kata, si fulan berkata, si alan berkata, tapi yang kita sebutkan adalah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang kita kaji adalah hadisnya baginda Rasul. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanyakan tentang ahlu sunnah wal jamaah, penanyanya berkata, ahum ahlul hadis, apakah mereka itu ahli hadisnya baginda Rasul? Imam Ahmad mengomentari mengatakan, illam yakun ahlul hadis famanhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, maka siapa mereka yang layak untuk disematkan kepadanya ahlu sunnah wal jamaah? Kita sedang mengkaji jamaah kaum muslimin dari kutub kecil
yang kami tulis ini dan kami namakan dengan Ummahatu al-Aqwam min Hadyi Sayyidil Ahbab. Itu hadis dari setiap pembahasan pokok pembahasan fikih dari petunjuk Sayyidil Ahbab, hamba atau tuan terkasih, yaitu baginda Rasul, penghulu para terkasih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang mengkaji jamaah kaum muslimin bagian penting dari perihal ibadah kita, yang kita kaji tentang salat, yang merupakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali kita akan dihisab nantinya di hari kiamat. Di pertemuan sebelumnya kita membaca faslun fi sifati al-i'tidal, cara baginda Rasul beriktidal. Kita dapati dari sekian banyak pandangan para ulama secara dalil dan juga secara pandangan mayoritas para ulama, pendapat yang terkuat dalam perihal sifat beriktidal yaitu dalam kondisi istirsal al-yadain, melepaskan kedua tangan, bukan dalam kondisi bersedekah. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kala memperpanjang iktidal, sehingga yang di belakangnya khawatir para jamaah kalau baginda Rasul lupa untuk sujud. Begitu panjangnya iktidal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dapati juga ada sekitar 6 zikir dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya kita jadikan sebagai zikir iktidal kita. Dan jika dari 6 sirah bentuk zikir iktidal, Rabbana wa lakal hamd, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, Anda tambah di ujungnya hadis Rifa'ah bin Rafi', hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah, tidak kurang 33 atau 39 para malaikat yastaghfirun, mereka berlomba-lomba untuk mencatat kebaikan orang yang mengucapkan kalimat itu dalam iktidal. Dan ini sebagai indikator penting kalau salat kita itu termasuk salat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin para malaikat sibuk mencatat iktidal kita kalau salat kita bukan salat yang diterima. Kita tambah sedikit jemaah. Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Harapannya menyatakan itu pahala luar biasa. 33 para malaikat yang buru-buru mencatat kebaikan itu, zikir itu sangat pendek bagi kita. Nah, tadi apa? Kita lanjutkan jemaah kaum muslimin berbicara tentang sifat sujudnya Rasulullah. Dan sebelum sujud tentunya kita akan berbicara juga tentang sifat turun menuju sujud. Dan sebelumnya lupa untuk saya ingatkan satu pembahasan penting yang ditanyakan oleh para bunda kita di belakang, apakah sifat salat yang kita kaji ini berlaku juga untuk para ummahat, para ibu-ibu yang di belakang, atau khusus untuk para lelaki saja. Ya, kita tahu bagi kita yang mempelajari mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab lainnya, barangkali dalam kondisi tertentu mereka mengkhususkan perempuan dengan sifat yang berbeda dengan sifat laki-laki. Kalau kemarin kita berbicara tentang rukuk, laki-laki yang harus melapangkan lengannya hingga nampak itu lengannya dilapangkan. Tapi dalam mazhab disebutkan bagi wanita hendaknya menghimpitkan lengannya.
dengan tujuan aqrabu ila satattur, itu lebih mendekati menutup karena sifat wanita itu tertutup. Apakah benar demikian jemaah kaum muslimin? Menariknya, kalau kita kembali ke hadis baginda Rasul, maka kita tidak pernah mendapati petunjuk Rasul yang bersifat qauli, sabda Rasul dengan lisannya tentang sifat salat wanita. Yang ada semuanya beliau tuju untuk seluruh kaum muslimin. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian salat seperti kalian lihat aku salat. Sifat fi'li baginda Rasul tidak mungkin, karena Rasul juga tidak pernah mempraktekkan cara salat wanita. Yang bisa kita dapati dari hadis baginda Rasul itu cuma takriri. Sahabiat yang hidup di zaman baginda Rasul, bagaimana cara mereka salat. Satu petunjuk kita, tidak ada petunjuk lainnya dalam bab ini, yaitu hadis mu'allaq atau mauquf mu'allaq yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Beliau menukilkan sifat salatnya Ummu Darda. Kita kenal Ummu Darda ini termasuk di antara para sahabiat yang alimah, sahabiat yang alim, ulamanya para wanita sahabat. Wa kanat tusalli kama yusalli ar-rijal. Imam Al-Bukhari mengatakan Ummu Darda dan wanita-wanita yang diriwayatkan mereka salat di zamannya, mereka salat seperti salatnya laki-laki, persis seperti salatnya laki-laki. Jadi alasan ataupun argumen madhab tentang wanita itu dianjurkan tertutup itu justru memunculkan polemik baru. Jadi tata cara salat tertutup itu ketika berjamaah atau ketika sendiri. Jadi kalau sendiri dia mesti tertutup juga. Tentunya ini makna yang tidak sesuai dengan konteks tempat salat sendiri. Apalagi wanita lebih dianjurkan salat sendiri di rumah. Jadi ada kita dapati dari riwayat para sahabiat baginda Rasul yang menunjukkan kalau untuk wanita punya tata cara salat khusus sama. Rukuk laki-laki itu rukuk wanita, sujud laki-laki itu sujud wanita, cara takbir laki-laki itu cara takbir wanita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Faslun fi sifati as-sujud. Yang subtema pembahasan berkaitan dengan tata cara sujud. Gimana cara sujud Rasulullah? Apa sujud kita itu sudah sama atau mendekati dengan cara sujudnya Rasulullah? Tentunya ilmu sederhana, ya ilmu kecil barangkali, tapi ini ilmu penting. Apakah dalam kondisi beriktidal kita berdiri, turun dulu, yahwi ilal ardh, turun ke tanah. Al-ardh itu diartikan tanah. Karena kita buka kamus, ardhu itu artinya bumi. Sahabat saya di pasca sarjana telah diterjemahkan turun ke bumi. Hirup kamu bertumbuhan yang tukang baca itu, turun ke bumi. Turun ke tanah, sujud. Posisi turun ke tanah, sujud. Yahwi ilal ardh. Dan banyak riwayat yang kita dapatkan dari baginda Rasul. Muhammad ibn Yasar bahkan dinukilkan oleh Imam At-Tirmizi. Riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad Imam Ahmad. Kebanyakan riwayat yang menunjukkan tata turunnya baginda Rasul itu turun dengan menggunakan lutut.
bukan menggunakan tangan. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah itu hadisnya sahih, lafadznya jelas. Kunna, kami dulu para sahabat Rasul itu kalau turun sujud, kami turun menggunakan tangan kami sebelum lutut. Nanti kita praktekkan. Fanahana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul melarang kami. Ini hadis ini fasil, ini hadis yang menjadi pemutus khilaf saudara. Rasul melarang kami dan memerintahkan kami menggunakan lutut sebelum tangan. Di mana letak khilaf tentang perihal lutut duluan atau tangan duluan? Itu hadis Abu Hurairah. Hadisnya muqtarib. Itu satu jenis hadis namanya muqtarib. Tarab yaqtaribu goncang. Ini hadisnya goncang. Goncang kenapa? Karena ada dua riwayat tentang hadis. Dua riwayat ini saling kontradiktif, saling berlawanan hadis. La yatrukanna ahadukum kama yatrukul ba'ir. Kalian jangan turun sujud kalian itu seperti unta turun. Background dari unta. Dalam satu riwayat, unta itu menurunkan tangannya sebelum kakinya. Dalam riwayat yang kedua sebaliknya, unta itu menurunkan lututnya sebelum tangan tangannya. Hadis Abu Hurairah. Jadi kondisi hadis, derajat status hadisnya sama, maksud hadisnya berlawanan, kontradiktif, muttaribul matan. Jadi dalam ilmu hadis namanya muttaribul matan. Matan atau isi hadisnya itu goncang. Saya rasa karena ini hadisnya muttarib, maka lebih baik hadis ini ditinggalkan saja. Karena kita ada petunjuk yang lebih banyak dari Rasul dan lebih pasti maknanya. Seperti riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang kami bacakan tadi, kami dilarang. Kemudian yang kedua, perlu juga kita pahami apa maksud hadis Abu Hurairah. La yabrukan al-buruk ba'ir. Turun unta itu dilarang. As-San'ani mengatakan, wa nahnu idza kunna fi sholati fa innana nuhina 'anil ityan bi sittati buruku ba'irin wal kifatu kafadai. Kami kalau salat kami dilarang menjadi seperti binatang dalam 6 perkara. Perkara yang pertama apa? Jangan turun seperti unta. Itu saya coba mengkaji apa maksud buruk. Unta turun itu bahasa Arabnya buruk. Ini yang sering kita sekarang menggunakan bahasa Arab. Ketika kita mengatakan kepada teman kita supaya diberkahi, kita mengatakan mabruk. Mabruk Ustaz, mabruk itu tempat turun unta. Dari kata turun. Kalau kita minta teman kita diberkahi, itu namanya mubarak. Mubarakun ya Ustaz. Mubarak Ustaz, mubarak. Dengan mabruk. Yang tentang saya adalah Arab tidaklah. Jadi orang mabruk saya mengajar mabruk. Padahal turun unta itu dilarang. Ketika saya coba kasih lebih detail di penggunaan kata buruk untuk unta, buruk turun unta. Rupanya saya dapati buruk itu bukan pembahasan turun kaki atau tangan. Buruk itu satu cara turun. Yang juga. Semoga tidak boleh. Buruk itu padanan katanya, sinonimnya sukun, jatuh. Nggak boleh turun sujud itu menjatuhkan badan.
Kadang-kadang kalau posisi kita imam di depan, ketika jamaah turun muncul, itu buruk. Terserah Anda turun pakai lutut, pakai tangan. Kalau menjatuhkan badan ketika sujud, itu termasuk ke dalam buruk yang diharamkan. Makanya dalam hadis Abu Hurairah itu baginda Rasul mengatakan, la yabrukan, kalian jangan buruk seperti unta, wal yadha, maka hendaknya meletakkan. Nanti kita praktekkan, meletakkan. Baik musuh lutut, letakkan lutut, jangan jatuhkan. Maka padanan Rasul menggunakan kata wal yadha, hendaknya dia meletakkan. Perihal unta turun pakai apa? Atau megala? Unta kakinya 4. Kalau turun, mana yang dahulu dia turunkan? Gitu. Belum kok ini. Depan dijatuhin, baru dijatuhin belakang. Depan itu posisinya apa? Tangan atau kaki? Semua binatang, kalau dalam lisanul Arab disebutkan, semua binatang yang 4 kaki, status tangan itu kaki depan, kecuali unta. Ya, kecuali unta. Unta itu kaki di depan, jarau di itu. Yang tadi izin laginya, ya terserah orang Arab. Karena bahasa itu wali, asal bahasa karunia Allah, perkembangan bahasa itu interaksi manusia. Kenapa ini meja? Ya orang tua kita dulu sepakat yang lainnya meja bangunan. Kan nggak ada wahyu ini meja. Tapi itu wali, asal usul bahasa Arab, karunia nikmat, perkembangan bahasa. Interaksi sosial, kesepakatan melahirkan kosakata baru. Jadi hadis Abu Hurairah itu, mana yang harus kita letakkan pertama, tidak bisa menjadi pemutus sebagai kesimpulan hukum, karena kondisi statusnya goncang. Kita bisa mengambil hikmahnya, jangan buruk saja, jangan turun sujud Pak Dewi. Kita dengar soal ini kok sujudnya seperti ini. Karena siswa itu di sekolah saya kayak ini. Kalau sujud itu wal yadha, letakkan, jangan jatuhkan. Rupanya dengan perlahan berubah Pak suara orang turun sujud. Apa coba makin halus suara. Ya, ini penting jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Menariknya Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi atau Sahih At-Tirmizi. At-Tirmizi apa? Sunan atau Sahih? Sahih Tirmizi atau Sunan Tirmizi? Sunan atau Sahih? Apa beda Sahih dengan Sunan? Ini kan dasar dalam ilmu hadis. Beda Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi atau Sahih At-Tirmizi. Kalau Sunan itu kitab ditulis berdasarkan bab fikih. Kalau Sahih dia tidak komitmen dengan tertib bab, dia cuma komitmen hadisnya harus sahih. Jadi kalau saya contoh Tirmizi itu Sahih At-Tirmizi, ya Sahih At-Tirmizi. Kebetulan saya punya sanad Sahih At-Tirmizi itu termasuk di antara kitab hadis yang saya punya sanad sambung ke Imam At-Tirmizi lanjut sampai ke Rasulullah. Tapi sanadnya itu bukan sanad riwayat hafalan, sanad dirayah, pemahaman terhadap kitab. Pernah kita kaji satu-satu hadis dari Sahih At-Tirmizi sampai selesai. Ketika selesai diujiankan dan diberikan sanad yang nyambung sampai ke Tirmizi sampai ke Rasulullah. Sahih At-Tirmizi.
Komitmen beliau untuk kesahihan hadis, bukan merunutkan sesuai tertib mafi. Apa kata beliau dalam Sahih At-Tirmizi? Beliau mengatakan kebanyakan ulama salafus saleh cara mereka turun sujud itu menggunakan lutut, bukan menggunakan tangan. Kebanyakan yang beliau dapati dari para ulama, beliau mengatakan kesimpulannya mereka turun dengan lutut, bukan turun dengan tangan. Ini tentunya dalam kondisi normal, kondisi sehat normal. Ada bapak-bapak yang katuha umum lanjut, itu turun pakai lutut, lupa karena lumpuh. Yang gara-gara kajian bangsa, kata mau gitu. Maka kita menggunakan hadis Malik Ibnu Huwairis yang melihat Rasul salat di penghujung akhir hayatnya, beliau turun dengan tangan. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat ya, atau saudara-saudara kita yang badannya jasim besar, ya, tubuhnya berat, barangkali beliau butuh ya bantuan tangan ketika turun, maka hendaknya yang termudah untuk beliau sujud. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apapun ceritanya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan khilaf dalam perihal ini ajaib. Kalau kita lihat mereka berselisih, seolah-olah mereka berselisih tentang perkara haram dengan wajib. Padahal ini cuma afdal, mana cara yang lebih baik. Kita lanjutkan jamaah kaum muslimin. Kita praktekkan cara turun sekalian dengan praktek cara sujud. Fi sifati as-sujud. Hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kita masih mengandalkan hadis Abu Humaid. Dari sisi kesahihan tidak sekuat beberapa hadis yang lain, tapi dari sisi komprehensifnya sifat atau lebih lengkap, lebih sempurna sifat salat, hadis Abi Humaid ini bisa diandalkan. Detail cerita sifat salat Nabi versi hadis Abi Humaid itu detail. Kemudian sudah dapat legitimasi dari 10 para sahabat besar Rasulullah. Beliau mempraktekkan di hadapan para sahabat. Ini tradisi yang hilang dari penuntut ilmu kita. Kita praktek Pak Udin, ajak Pak Ustaz nawar hati-hati. Lu tahu orang di rumah. Ya takkan itu, takkan buku yang kita itu. Ustaz kita kalau dibaca dalam salat, jangan tahu. Satu lagi jauh lebih penting ini, tradisi ulama salafus saleh memaparkan ini yang aku yakini. Itu tradisi itu tidak ada. Kita datang ke ulama dan kita tahu dia alim dalam perihal akidah, kita tulis tentang Allah saya meyakini seperti ini, tentang Rasul seperti ini, tentang ini detail kita tulis, kita berikan. Nanti dia beliau mengkoreksi. Nah, ini bakteri ini mau kasih lain. Ya, dia koreksi. Sehingga akidah yang kita yakini itu sudah mendapatkan tasdik, legitimasi dari para ulama kita. Guru kita dia Syekh Abdul Hasan Al-Basri punya kitab Al-Minhaj. Jadi kalau orang bertanya akidah Syekh Abdul Hasan tidak jelas. Akidah beliau itu dalam kitab Al-Minhaj itu beliau sudah mengirimkan ke para ulama kibar di Saudi Arabia, termasuk Syekh Abdul Musin, kalau Syekh Abdul Razak kan anaknya. Syekh kibar di Saudi itu sudah Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin sudah tanda tangan. Yang tak lurus, yang kurang-kurang nanti mohon disempurnakan. Ini poin ini kurang, ini poin ini kurang. Itu tradisi para ulama terdahulu.
Misalnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu punya banyak karya yang beliau tulis, beliau kirim ke para ulama yang beliau tahu itu Ahlus Sunnah yang ada tersebar di negeri-negeri. Ini akidah. Jika betul utara, ini tradisi, seharusnya tradisi ini kita rawat. Jadi kemarin di tempat lain ketika kajian hadis, saya membaca satu hadis yang sangatnya unik. Karena perawi dari Ibnu Abbas itu 3 perawi, Mansur, kemudian ada satu lagi, ada perawi ketiga, itu seumuran. 3-tiganya murid Ibnu Abbas, tapi saling meriwayatkan. Riwayatul Aqran, ya, riwayat dengan sebab. Itu jarang terjadi. Tapi sebenarnya itu sangat bagus untuk dunia pendidikan dan dakwah. Kolaborasi antara ahli ilmi yang hidup sezaman. Hari ini dikembangkan oleh Mahat, itu apa namanya, peer to peer, pembelajaran tutor sebaya. Ada yang terjemahkan, ya. Di alangkah busuknya hati ini, dengki, sombong dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa mengambil ilmu kecuali dari orang-orang tertentu saja. Nah, ini merusak sistem keilmuan yang sudah diwariskan oleh para ulama kita terdahulu. Kita kembali ke hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, "Idza sajada fakhraja baina fakhidaihi." Ketika beliau sujud Rasulullah, beliau melonggarkan antara 2 paha. Jadi paha itu kita longgarkan kedua paha, walam yaqsud dira'aihi 'ala al-ard, dan beliau tidak meletakkan sikunya di atas tanah. Ini dilarang. Tidak boleh kalian sujud seperti anjing. Ini anjing, Pak. Anjing tadi sujud seperti anjing. Tapi bapak kalau pulang ke rumah coba buka hati anak itu. Ya, anak yang remaja, terkhusus anak kota, Banda Aceh. Dikira Pak, anjing 1, jing 1, jing 2, jing 3. Mun anjing di mana? Ya, anjing kemana anjing? Nanti itu. Anjing kemana itu? Ini yang diharamkan. Ada etika yang baik itu sudah hilang di generasi remaja ini. Lesalana masalusu. Ini perumpamaan buruk, bukan untuk kita. Meletakkan siku di atas tanah itu anjing. Jangan angkat siku. Dalam kondisi sholat sendiri kita regangkan. Bahkan Rasul dalam hadis, anak kambing itu bisa lewat dari bawah sikunya Rasulullah. Coba lewat. Postur kita tidak mendukung. Rasulullah fisiknya itu luar biasa sempurna. Kalau beliau itu sujud, anjing bisa lewat, anak kambing bisa lewat. Begitu gagahnya sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a yadayhi 'alal ardi hiyala mankibaih. Beliau memposisikan tangannya sejajar bahu. Ada Ibnu Utsaimin, dua-duanya boleh, sejajar bahu atau sejajar telinga, dua-duanya warid dalam hadis. Yang tidak boleh sejajar dada, kanan ke depan bahu, kanan ke belakang bahu di depan, nggak ada. Kemudian, wa fi riwayat, wa wada'a yadayhi ghairi muftaris wala qabili. Meletakkan tangannya tidak merenggangkan seperti ini. Kemarin kita tahu dalam kondisi rukuk tangan kita renggangkan jarinya sehingga jari mencengkram lutut dengan kuat. Tapi dalam kondisi sujud
tangannya tidak direnggangkan jarinya dan juga tidak digenggam. Jadi lepas ke depan dalam kondisi menghadap arah kiblat. Wastaqbala bi atrafi asabihi kiblat, dan beliau menjadikan ujung jarinya itu menghadap kiblat. Baik jemaah kaum muslimin, coba kita manfaatkan sisa waktu dengan kita praktekkan cara turunnya sujud Rasulullah dan juga cara sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bantu umat ya. Ya, kita lihat dalam kondisi berdiri tidak. Ya. Yang dilarang tadi buruk itu walaupun tidak sengaja tapi menjatuh. Wal yaqah katanya, hendaknya dia meletakkan apa dulu? Yang memang sederhana nampaknya, tapi kalau satu masjid semuanya menjatuhkan, kita imam ke sana, ini buruk semua. Tapi kalau kondisi meletakkan. Dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu meletakkan lutut sebelum letak, baru kita lihat posisi sujud. Ya. La yabrukan wal yaqah, hendaknya dia letakkan. Yang paling penting dalam posisi sujud itu batang paha. Batang paha itu tegak. Ini coba dilihat, tegak lurus. Kalau batang paha tegak lurus, insya Allah sujudnya pas. Tapi kalau batang pahanya maju ke depan, yang sujud apa? Atau batang paha mundur ke belakang, sujud tidak seperti diajarkan Rasulullah. Jadi kalau mau sujud, pastikan dulu batang paha lurus. Posisi batang paha di tangannya Rasul, beliau sejajar dengan bahu. Dalam satu riwayat itu sejajar daun telik. Tangannya tidak direnggangkan jarinya dan juga tidak digenggam. Semuanya diarahkan menghadap kiblat. Yang tidak ada petunjuk, walaupun Ibnu Utsaimin membolehkan, dada di belakang dan posisi bahunya di depan. Itu nggak ada hadis. Ya, jadi tangan sejajar bahu atau sejajar kepala. Kemudian baginda Rasul merenggangkan Baginda Rasul kita mengatakan dalam hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhu. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Beliau mengatakan ala jabhati, dahi. Tapi tangannya menuju hidung. Tulang pertama dahi, lututnya hidung. Berarti hidung ini masuk ke dahi. 1, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, 7. Tanpa 1 dari 7 tulang itu tidak sah sujud. Nah, kadang-kadang ini anak muda remaja-remaja gatai oleh ketinggian baju, anak genang hidung, anak genang itu tidak. Bagaimana kita yang pakai kopiah atau peci atau rambut kita panjang atau kita mengenakan sorban? Imam Al-Bukhari punya satu bab khusus. Beliau menukilkan pengamalan para sahabat Rasulullah, mereka sujud di atas
peci mereka, di atas surban mereka, di atas rambut mereka, bahkan kadang-kadang di atas kain dari pakaian mereka yang panjang diletakkan di kepala kalau kondisi lantainya panas. Jadi nggak perlu Anda harus supaya dahi nempel, nggak perlu, biasa saja. Kalau sekedar dahi, lantai itu bersentuhan cuma dengan peci tanpa dengan dahi, ya tidak ada masalah. Dan begitu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu praktek dari sujudnya atau tidakkah cara sujudnya Rasulullah. Sedangkan zikirnya akan kita kupas di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Ta'ala. Kalau diizinkan satu pertanyaan, Jud, Pak Pilak yang menuju Ustaz, sujud begini Ustaz. ya nyambung. Ya, kita tidak berbicara tentang apa yang orang lakukan. Kalau di luar kan macam-macam. Ya, tapi yang jelas cara sujudnya Rasulullah seperti tadi. Ya, cara sujudnya. Ya, itu bagus, saya jadi lupa. Ya. Posisi telapak kaki. Kalau kita ikuti dari semua mazhab, posisi kaki itu direnggangkan. Tapi yang menarik bagi saya itu pernyataan Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Beliau mengatakan satu kalimat itu analisa detail kaki, mendalam. Ketika baginda Rasul mengatakan batang pahanya dilonggarkan, itu artinya ujung kaki dirapatkan. Karena kalau ujung kaki juga dilonggarkan, Rasul akan mengganti ibaratnya, atau perawinya akan mengatakan kakinya dilonggarkan. Kenapa dikhususkan dalam hadis yang kita bacakan batang paha dilonggarkan? Ini menunjukkan kalau ujungnya dirapat. Dan itu yang saya pilih untuk saya lakukan secara pribadi, kaki saya rapatkan. Ya, ujung kaki saya rapatkan dalam kondisi batang paha kita longgarkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian tapi tidak ada hadis yang spesifik tentang pembahasan itu dari Rasulullah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi